sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, tayangan tadi harusnya menjadi pengingat buat kita bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Coba renungkan ya, video tadi quotes dari Dalai Lama, seorang spiritualis ya yang berasal dari Tibet sana. Jika kita ingin hidup sehat, ingin hidup bahagia, maka harus ada upaya yang kita lakukan. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat. Nah, hari ini kita akan banyak belajar di Go Healthy, pemirsa. Kita akan belajar dari narasumber yang terkena stroke. Ya, nggak bisa jalan dulu tuh. Bicara aja nggak lancar. Hasil medical check up-nya memang tinggi semuanya. Kolesterolnya tinggi, tensinya juga tinggi. Tapi itu cerita dulu, karena sekarang dia datang ke sini dengan perubahan yang jauh lebih baik dari terakhir kali datang ke Go Healthy ini. Selamat datang kembali Pak Tarno. Apa kabar Pak? Sehat. Sehat Pak? Senyum dulu dong. Iya. Nah, didampingi oleh istri tercinta ada Ibu Sri. Ibu Sri apa kabar? Alhamdulillah baik Karona. Baik ya. Baik, Tuh sehat. senyumnya enak nih melihat dua-duanya ya. Harus sehat. Harus sehat, betul sekali. Nah, melihat tayangan tadi, Pak Tarno dan Ibu Sri, apa tanggapannya? Bahwa manusia terkadang bingung ngejar sesuatu gila-gilaan buat materi, kesehatan dikorbankan. Gimana? Yang pertama kita harus sehat dulu. Sehat. Kita jaga pola hidup terutama. Jangan Sepakat. uang terus yang dikejar. Lalu? Yang penting kita pakai teknologi laser, jangan lupa. Untuk tambah kita semangat, tambah kita sehat. Langsung to the point, kayaknya ini udah nggak sabar ingin berbagi rahasianya nih ya. Ingin berbagi manfaatnya. Oke, sabar Bu, tahan dulu ya. Iya. Sekarang Pak Tarno dan Bu Sri mumpung lagi ada di TV nasional, boleh disapa keluarganya, mungkin anaknya, mantunya, keluarga yang di kampung, atau mungkin mau menyapa teman kantor, ya. Silakan loh, Pak dan Bu. Halo, Buat keluarga di kampung, sehat selalu ya. Nah, good. Sehat selalu ya. Dan saya di sini bukan hanya bersama Pak Tarno dan juga dengan Ibu Sri, tapi ada dua sahabat saya. Mereka ini adalah praktisi kesehatan, ada Mbak Anita dan juga ada Mas Yo. Hai, apa kabar? Hai. Salam sehat. Salam olahraga. Salam sehat, salam olahraga. Oke, untuk mengawali acara ini, mari kita kenalan dulu dengan Pak Tarno. Bagaimana riwayat kesehatannya? Ini dia. Sutarno, beberapa waktu lalu, didampingi oleh istri tercinta, ia menceritakan beberapa pengalamannya selama terkena stroke. Sutarno bercerita, stroke ini terjadi pada awal tahun 2023. Tangan dan kaki kanannya tiba-tiba terasa lemas, sehingga sulit digerakkan. Menurut pemeriksaan dokter, ia mengalami sumbatan di pembuluh darah otak. Bahkan, dampak serangan stroke tersebut, daya ingat Sutarno pun jadi ikut terganggu. Saya pulang dari dagang, langsung tahu-tahu nggak sadar. Bawa ke rumah sakit, tensiku 200 per 100. Hidupnya dulu nggak teratur. Meski begitu, kini kabarnya Sutarno sudah jauh lebih sehat. Ia ingin bisa sembuh dari stroke. Langsung ada laser. Semakin lama semakin membaik saya. Ada perubahan.
kaki tangan bisa untuk bergerak. Terima kasih teknologi laser. Nanti kita lihat ya pemirsa apa perubahan yang dirasakan oleh Pak Tarno setelah menggunakan teknologi laser. Tapi sebelumnya Pak Tarno dan Bu Sri silahkan berkoordinasi menjawab pertanyaan ini. Stroke bisa memicu kepikunan. Apakah ini pernyataan benar atau salah? Jawabannya benar atau salah? Betul. 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 Benar Pak. Ya. Pengalaman pribadi kah? Ya. Oke, saya tanya ke Ibu. Bu, emang Bapak waktu kena stroke mengalami kehilangan ingatan? Semua memori hilang. Semua? Iya. Aduh. Diri sendiri aja nggak ingat, istri, anak nggak ada yang ingat semua. Berapa lama mulai pulih? Mulai pulih berangsur 1 bulan, cuman diri sendiri, Ya Tuhan. istri, anak, jadi lingkungan dari keluarga dulu. Kalau sekarang udah kembali Sekarang ingat Pak? alhamdulillah udah ingat. Ini siapa Pak? Istri. Siapa namanya? Istri Sri Suwarni. Sri? Sri Suwarni. Sri Suwarni. Sayang sama Bu Sri? Sayang. Anak siapa Pak namanya Pak? Pirayu Setiawati. Lalu? Kedua Fani Ramawati. Vanira. 2 aja? Ya. Cuman 2 bener? 2. Oke. Oke, tapi sepakat ya, stroke picu kepikunan adalah sebuah pernyataan yang benar karena pengalaman pribadi dari Pak Tarno. Iya. Oke, tapi kenapa bisa menjadi pikun orang stroke itu? Coba tolong dibantu jawabannya, Mas Yo. Jadi jawaban dari Pak Tarno dan Bu Sri sudah tepat. Gangguan memori ini merupakan gejala yang umum terjadi pada pasien pasca stroke. Pada saat terjadinya stroke ini akan terjadi gangguan pada pembuluh darah di otak sehingga akan mempengaruhi fungsi dari otak. Salah satu yang terganggu adalah fungsi memori, sehingga dapat menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan demensia vaskular atau kepikunan akibat gangguan pembuluh darah. Nah, kemudian kalau gangguan memori ini dapat disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, usia. Di mana ketika usia seseorang ini berlebih ya, jadi ini meningkatkan terjadinya resiko gangguan memori akibat penuaan pada sel otak. Yang kedua, jenis stroke. Apabila terjadi stroke perdarahan, maka kemungkinan terjadinya gangguan memori akan meningkat. Kemudian yang ketiga, area otak yang terkena. Apabila terjadi gangguan pada otak bagian temporal, yaitu bagian samping, atau bagian talamus yang ada di dalam otak, ini akan meningkatkan gangguan memori. Karena fungsi dari keduanya adalah fungsi memori. Dan yang terakhir adalah dukungan sosial. Jadi banyak pasien pasca stroke tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Salah satu contoh adalah komunikasi. Tidak sering diajak ngomong. Itu yang menyebabkan gangguan memori. Kemudian gejala yang dapat terjadi apa saja? Yang pertama adalah ketidakmampuan dalam berkomunikasi secara verbal. Kemudian yang kedua, tidak dapat mengenali wajah seseorang. Dan yang ketiga, lupa apa yang dia katakan. Jadi benar sekali bahwa stroke ini dapat memicu kepikunan. Oke, dari Mas Yo kita belajar bahwa stroke bisa memicu kepikunan adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita belajar dari kisahnya Pak Tarno yang sudah menggunakan teknologi laser selama sekitar 1 tahun terakhir. Pak Tarno, Ya. apa manfaat yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Banyak. Apa aja Pak? Saraf. Syaraf apa? Memori? Ya. Kenapa? Ingat. Ingat. Ingatannya kembali. Ya. Apalagi Pak? Terus Bicara. pacaran. Dulu kan susah kan ya? Dulu nggak bisa bicara katanya. Nggak bisa dulu. Sekarang udah bisa. Mohon maaf, jalan. Aku mau lihat jalannya Bapak boleh nggak? Sekarang ada. Ah, coba. Tapi diseret-seret. Ya nggak apa-apa. Oh, ini lebih baik daripada yang kemarin ya? Iya, udah Oke, cukup Pak, balik lagi Pak. Oh, ini udah lebih jejak kakinya, udah lebih Ya, apa? bisa menapak Menapak dengan pasti, lebih ya. pasti gitu loh. Tepuk tangan dulu dong. Bahkan dulu katanya di awal-awal berdiri aja nggak bisa ya? Nggak bisa. Enggak.
Duduk pun juga nggak bisa. Duduk pun dulu nggak bisa. Jadi juga hanya nggak bisa. tidur. Hanya tidur. Iya. Kalau ibu sendiri lihat apa manfaat yang dilihat di bapak apa setelah menggunakan laser? Kualitas tidur terutama. Tidur jadi enak pak. Iya, enak. Kualitas tidur sekarang udah jam 9, jam 10 udah mulai tidur. Iya. Tidur enak ya sekarang ya. Enak. Apalagi yang dirasain? Ayo. Malu. Dulu malu. Sekarang enggak. pede. Oh dulu malu sekarang Pede. pede. Sekarang pede. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sebelum melakukan rekaman syuting ini, kami periksa terakhir kondisi dari Pak Tarno. Ini adalah tekanan darah 124/84. Ini sudah di level aman dong. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Berkat teknologi laser 124/84. Bandingkan sama dulu sebelum pakai laser. Dulu ingat berapa paling tinggi Bapak Ibu? Paling tinggi 200/100. Wow. 200 tekanan darah ya kena stroke ya nggak aneh tinggi sekali. Kita lihat lagi ini adalah kolesterolnya 163 sudah di bawah 200 oke ini? Oke. Setelah menggunakan teknologi laser kolesterolnya 163. Dulu kolesterolnya berapa Ibu Bapak ingat paling tinggi berapa? 200. Di atas 200. 210. 210 pernah. Pernah. Tensi aman, kolesterol aman, asam urat kami periksa barusan 6,4. Yes. Buat laki-laki di bawah 7 keren. Dulu asam uratnya berapa? Di atas 8 kadang. Sampai nyeri-nyeri di sendi nggak Pak? Iya. Ya. Iya. Dan yang terakhir adalah gula darahnya 111. Yes. 4 faktor resiko telah diturunkan ya. Coba kemarin yang terdampak kiri atau kanan? Kanan. Aku mau lihat angkat tangannya Bapak sekarang sejauh apa. Wow, dulu maksimal segimana kalau dulu awal-awal? Sini dah. Oke, ini positif banget ya, Betul, secara betul. mental ya, secara sosial gitu, udah pede gitu. Betul, Ya. iya. Pak Tarno, aku dan pemirsa ya Kang Ronald juga Iya. ya, seneng banget loh Betul. lihat Pak Tarno loh. Ini nih harus dicontoh oleh pemirsa di rumah khususnya yang menyintas stroke. Ya ternyata harapan masih banyak, Iya. nggak boleh putus asa. Dan badan kita ini dibuat sebagai makhluk bergerak, pemirsa. Didesain oleh Tuhan ini buat bergerak. Jadi walaupun lihat udah ada yang kerusakan saraf karena stroke, bisa loh dilatih lagi Pak. Ya jadi nggak ada yang semuanya sia-sia, nggak ada percuma. Nah. Terbukti sekarang. Ya. Pemirsa nih harus take action, mesti latihan juga ya. Jadi gaya hidup sehat mesti dilakukan. Ya. Makan mesti dijaga jumlah jenis, jadwalnya. Istirahat mesti cukup, olahraga teratur, ya semua Pak. Ada keterbatasan memang penyintas stroke. Nanti kita latih terus, latihan juga. Jangan lupa juga tambahkan teknologi laser yang bisa membantu Pak Tarno dan penyintas stroke. Tuh. Jadi pemirsa, teknologi laser ini dipakai di pergelangan tangan kiri kita seperti jam tangan, tapi menghadapnya terbalik ke bawah. Iya, ya. yang aku pakai. Fungsinya nanti dia akan menyinari pembuluh nadi kita, yang di dalamnya tentunya ada darah dan pembuluh darah. Dia akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan itu akan dibawa ke seluruh tubuh ya, termasuk ke bagian otak nanti. Teknologi laser ini akan menyinari mulai dari kulit bagian luar, epidermis, dalam dermis, hipodermis, di bawah kulit ya, lemak sampai ke pembuluh darah. Nah, apa yang dilakukan teknologi laser ini di pembuluh darah, dia akan meningkatkan zat yang namanya NO, nitric oxide. Ada nitrogennya, ada oksigennya ya. Zat ini berfungsi untuk melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Pemirsa bisa lihat ilustrasinya di sini, dari yang sempit yang tentunya akan mengakibatkan tekanan darah yang tinggi atau hipertensi yang bisa berakibat stroke, jadi melebar. Kalau lebar tentu juga tekanannya menjadi berkurang dan aliran darahnya menjadi lancar. Masalahnya kalau kita kolesterolnya tinggi, gula darah tinggi, Bapak tadi kolesterol tinggi ya? Iya. Ya, asam urat tinggi, itu darah juga bisa jadi kental pemirsa. Nah, kita lihat di sini. Kalau darah kental dia akan jalannya nggak lancar. Ya tersumbat, Macet. menggumpal-gumpal, macet. Kalau udah jadi sumbatan, dia udah menggumpal, namanya trombus pemirsa. Kita lihat di sini, pembuluh darahnya menyempit, darahnya menggumpal. Dengan teknologi laser, gumpalan tadi bisa dipecahkan, yang menjumbat aliran darah sehingga tidak lancar menjadi lancar kembali. Dengan demikian, kualitas darah dan pembuluh darah akan menjadi lebih baik sehingga aliran darah ke organ-organ vital kita seperti otak, jantung, dan ginjal menjadi lebih lancar. Nah pemirsa, Anda harus tahu nih, produk Aqualaser yang saya pakai ini dan juga yang Pak Tarno pakai ya, ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMS dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia.
Tapi untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, saya ingatkan dokter laser ataupun Aculaser hanya tersedia melalui call center. Ya, jadi silahkan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Nomor itu, betul, juga bisa didapatkan melalui website resmi, official marketplace ataupun showroom resmi yang ada di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Perlu dicatat pemirsa, kalau Gogomall ini tidak membuka cabang di kota manapun, hanya ada di Alam Sutra. Dan Gogomall tidak melakukan cara penawaran ya yang ada di counter-counter yang ada di mall ataupun kunjungan langsung ke konsumen. Itu tidak ada. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomall. Ingin sehat pemirsa, ingin hidup bahagia, ayo take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pak Tarno sudah hidup hampir sekitar 2 tahun dengan stroke, betul ya Pak Bu ya? Ya 2 tahun yang berat bukan hanya buat Pak Tarnonya tapi juga buat istri tercinta dan juga keluarga ya. Nah pemirsa, ada hal yang penting juga yang harus kita lakukan untuk yang penyintas stroke. Ya, yaitu aktivitas fisik. Seberat apapun, meskipun ada keterbatasan, iya kami mengerti. Tapi aktivitas fisik mutlak harus dilakukan. Nah, tapi yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh para penyintas stroke? Mbak Anita kayak gimana sih? Kang Ronald dan juga pemirsa di rumah, kita mau bahas nih, pemirsa tahu nggak kalau manfaat high intensity interval training atau HIIT bagi otak? Di sini khususnya untuk para penyintas stroke. Mungkin ada yang baru dengar sekarang, apa sih itu HIIT? High Intensity Interval Training. Latihan interval artinya ada jarak-jarak tertentu untuk intensitas tinggi. Artinya nih pemirsa bisa lakukan latihan intensitas tinggi lalu sedang atau rendah, lalu tinggi lalu sedang. Ternyata itu bisa terbukti lebih ampuh daripada latihan yang intensitasnya sama terus dari awal sampai akhir. Jadi bisa melatih otak juga gitu Mbak Anita? Bisa melatih otak juga, ini ternyata bermanfaat juga untuk para penyintas stroke. Nah jadi misalnya para penyintas stroke kan tentunya susah untuk latihan yang terus gitu dalam jangka waktu yang lama karena keterbatasan kelemahan otot atau anggota geraknya. Jadi misalkan andaikan masih susah nih ibu bapak ya dulu ya, pernah nggak misalnya latihannya di dalam air? Latihan jalan di dalam air. Pernah? Iya pernah. Okay. Ya Pak, kan mungkin pertama-tama penyintas stroke nih susah untuk berjalan di permukaan rata yang berat gitu karena lemah ya. Kalau di air kan akan dibantu oleh daya dorong ke atas oleh air. Nah bapak ini bisa misalnya jalan di dalam kolam berenang, di dalam air yang memanfaatkan metode HIIT ini. Artinya jalan agak cepet sebentar, kalau lelah istirahat. Bisa misalnya jalan cepatnya 1 menit, jalan santainya 3 menit. Lagi 1 menit, 3 menit. Nah ternyata HIIT ini bisa bermanfaat untuk otak yang jadi target pemulihan penyintas stroke dong. Pertama, dia akan merangsang keluarnya produk yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini adalah hormon dalam tubuh kita yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel saraf di otak. Iya Pak ya. Nah itu keluar saat HIIT ini. Dia juga merangsang oksigenasi otak, jadi aliran darah ke otak lebih lancar. Dan terakhir dia membentuk lagi saraf. Ya, neurotrophic, neuroplasticity, dia membentuk lagi saraf-saraf yang tadinya rusak karena stroke Pak. Jadi dengan Bapak memanfaatkan latihan fisik dengan metode HIIT, tentunya akan sangat bermanfaat oleh para penyintas stroke untuk membangun kembali saraf yang rusak karena stroke tadi dan juga meningkatkan gerak. Nah ini ada satu hal yang harusnya nggak boleh kelewat kalau punya stroke, yaitu menggunakan ekstensi intranasal yang dipasang di rongga hidung. Dipakai nggak Bapak? Pakai. Rutin juga? Rutin. Oke. Yang di pergelangan tangan dipakai, intranasalnya dipakai, sama satu lagi yang akan membantu pemulihan yaitu teknologi NMES. Bapak pakai di mana aja NMES-nya? Kaki. Di tangan kanan, di lengannya, di sebelah mananya Pak? Di sininya Pak? Sini. Sini. Oke, di mana lagi? Sini. Oke. Di dua itu ya, di tangan dan di kaki ya. Nah ini memang apa ya? Keinginannya untuk sembuh memang tinggi. Ya, jadi intranasalnya nggak lupa, NMES-nya dipakai. Mas Yo, kasih apresiasi dulu dong nih Pak Tarno nih, keren nih. Ya, luar biasa ya.
sudah berubah dari mulai yang perubahannya sangat drastis, bisa kita lihat ya. Iya. Yang tadinya tidak bisa bicara, kemudian mudah lupa, sekarang sudah ingat semuanya dan bicara sudah mulai lancar. Pemirsa, kenapa teknologi laser ini digunakan 2 kali dalam sehari? Ada alasannya, karena ini sesuai jam biologis tubuh kita. Jam biologis tubuh kita ini disebut dengan irama sirkadian yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Pada saat teknologi laser ini digunakan, pada saat malam hari akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi satu hormon yang disebut melatonin. Ketika melatonin ini jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka kualitas tidur akan lebih baik. Pada saat bangun tidur akan lebih bugar. Nah, ketika tidurnya itu kualitasnya baik, maka tekanan darah akan lebih stabil. Kemudian teknologi laser juga digunakan pada pagi atau siang hari. Ini tidak menyebabkan kantuk karena yang distimulasi adalah hormon serotonin, di mana fungsi serotonin ini sebagai penyeimbang mood supaya tidak gampang bad mood, tidak gampang marah, dan lebih meningkatkan energi. Ya, betul. Kemudian pada pasien-pasien stroke, ini kan yang bermasalah di otak, maka targetnya harus langsung ke pembuluh darah otak. Salah satu yang dapat digunakan adalah intranasal laser. Nah, ini merupakan ekstensi dari teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Caranya mudah, tinggal digunakan di rongga hidung. Karena di rongga hidung ini ada saluran pernafasan, ada saraf, ada pembuluh darah. Dan ini terkait dengan pembuluh darah di otak. Jadi ketika laser ini digunakan sama dengan pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan. Dia akan dilebarkan, kemudian dia aliran darahnya akan diperbaiki sehingga sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah otak akan diuraikan. Nah, ini bisa mencegah terjadinya stroke berulang dan meningkatkan kualitas dari pemulihan pasca stroke. Selain itu banyak lagi manfaatnya. Bisa mencegah demensia atau kepikunan. Bagi Anda yang mengalami sakit kepala, migrain, sinusitis, vertigo, ini dapat terbantu dengan menggunakan intranasalnya. Kemudian bisa meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah. Jadi ketika menggunakan intranasal laser, maka wajah akan lebih cerah. Jadi bagi Anda pemirsa yang sudah menggunakan teknologi laser, tetap digunakan yang di pergelangan tangan dan jangan lupa digunakan intranasalnya juga. Pak Tarno, saya ingin Bapak sekarang mengajak pemirsa Go Healthy untuk hidup sehat dan menggunakan teknologi laser supaya tidak terkena stroke seperti yang Bapak alami. Silahkan Pak, ayo diajak. Bisa satu gunakan teknologi laser supaya lebih sehat seperti saya. Oke. Pemirsa yang punya keluarga saat ini sedang stroke, ayo gunakan teknologi laser agar lebih sehat, nggak seperti suami saya yang sedang sakit stroke ini. Tetap semangat untuk caregiver, harus lebih sehat, lebih semangat untuk mendampingi keluarga kita yang sedang sakit. Oh, keren banget pesannya. Pak Tarno semangat, kita ketemu lagi, Bapak udah jalan. Lancar, nggak pakai kaku-kaku lagi. Tangan udah ngangkat lagi ya Pak ya? Oke, Ibu semangat terus dampingi Bapak sampai sehat ya. Amin. Kalau yang lain bisa sehat, Bapak juga pasti sehat. Ya. Mbak Anita terima kasih, Mas Yo juga terima kasih, dan terima kasih buat Anda pemirsa. Jangan lupa bahwa sekali lagi memang stroke adalah penyakit berat yang memang mempengaruhi satu keluarga, tapi bukan akhir dari segalanya. Masih ada upaya yang bisa kita lakukan ya. Makanya gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, bisa membantu mengendalikan kadar diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya jangan seperti Pak Tarno terkena stroke atau serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, produk AccuLaser yang saya pakai ini pemirsa, ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMS dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan maksimal kepada semua konsumen, dokter laser ataupun AccuLaser hanya tersedia melalui 4 cara. Yang pertama adalah silakan hubungi call center yang ada di layar kaca. Itu nomornya pemirsa.
Ya, juga bisa lewat website resmi, official marketplace, ataupun showroom resmi yang ada di Alam Sutra. Ingat pemirsa, Gogomall tidak membuka cabang di kota manapun, hanya ada di Alam Sutra di Tangerang Selatan. Dan Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter yang ada di mall, ataupun melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Pastikan ya, Anda mendapatkan dokter laser ataupun aku laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Pemirsa, ingat kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jika Anda ingin sehat, take action sekarang juga. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Yo! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.